Farhan pulang ke rumah dengan suasana hati yang bahagia. Dalam perjalanan tak hentinya ia bersenandung. Lucu sekali aku ini, seperti ABG saja. Baru mendapatkan surprise ulang tahun saja sudah sukses membuat moodku menjadi benar-benar bagus, gumamnya. Memasuki pekarangan rumah terlihat sudah ada Naura, Dira, dan Niken yang sedang duduk-duduk di teras. Turun dari mobil, senyum Farhan mengembang. Ia mengira akan mendapatkan surprise kedua karena tidak biasanya istri dan anak-anaknya berkumpul di teras saat jamnya pulang. Farhan memberi salam yang kemudian dijawab oleh ketiganya. "Ada apa nih? Tumben pada ngumpul di depan. Lagi nungguin ayah ya?" tanyanya. "Itu mas, tadi ada kecelakaan di depan rumah kita. Karena penasaran, kami jadi pada melihat. Keterusan duduk-duduk di sini." "Oh." Senyum Farhan sirna seketika. Ternyata ia telah salah sangka. Terlalu percaya diri. Bertahun-tahun hidup bersama sang istri harusnya ia paham. Niken bukan tipe orang yang suka memberi kejutan. Bukan juga orang yang suka merayakan ulang tahun. Ulang tahun anak-anaknya saja tidak pernah sekalipun dirayakan. "Mas, yuk makan. Udah ditunggu anak-anak," ucap Niken mengajak Farhan makan malam bersama. "Aku masih kenyang, Ken. Kebetulan tadi ada klien yang mentraktir makan sebelum pulang." "Apa mas juga tidak mau menemani kami makan? Hari ini aku absen dulu. Aku benar-benar lelah. Hari ini dari pagi sampai sore aku full di luar kantor." "Baiklah, selamat istirahat kalau begitu." Niken merasa kecewa, tetapi mau bagaimana lagi? Ia harus memahami kondisi sang suami. Wanita itu keluar dari kamar, sementara Farhan kembali sibuk dengan ponselnya. Kejutan yang Nadia berikan hari ini membuat pria itu semakin penasaran. Dibukanya aplikasi Instagram, dicarinya akun milik Nadia. Sekali klik, Farhan sudah bisa melihat foto-foto milik sekretarisnya. Karena akun Nadia memang tidak diprivasi sebelumnya. Berarti dia yang sedang on, batin Farhan melihat ada tanda on di akun milik wanita itu. Tanpa pikir panjang, pria itu masuk ke kolom direct message. "Hai, makasih udah izinin aku buat jadi follower kamu." "Hai juga. Nggak lagi sama istri dan anak-anak, jam segini on?" "Enggak, lagi di kamar, lagi baca-baca berita online." Chat Farhan dan Nadia berlanjut, hingga tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Niken masuk kamar saat Farhan masih fokus dengan ponselnya. Bahkan senyum bahagia dapat Niken lihat di wajah suaminya. "Bahagia banget, lagi baca apa sih? Atau lagi chat sama siapa?" Farhan gugup saat mendengar suara istrinya. Namun pria itu mencoba untuk bersikap tenang. "Ini sama Rio dan yang lain. Biasa, mereka cerita kejadian lucu yang terjadi di proyek," gila Farhan. Tidak menaruh curiga sedikit pun, Niken justru bergabung dengan Farhan. Ia naik ke ranjang, lalu mencari tempat ternyamannya, pelukan sang suami. Paginya usai mengantar putra dan putrinya ke sekolah, Farhan melajukan mobilnya menuju kantor. Namun saat ia melewati komplek perumahan Nadia, ia mengubah rencana. Dibelokannya mobil ke komplek itu. Sampai di depan rumah Nadia, pria itu turun dari mobil. Tanpa keraguan, ia mengetuk pintu bercat putih polos di depannya. Tidak lama pintu terbuka. Nadia yang saat itu sudah mengenakan setelan kerjanya dengan wajah yang masih polos tanpa make up, cukup terkejut dengan kehadiran sang bos. "Loh, Mas Farhan?" "Hai, selamat pagi." "Ada apa mas? Tumben kesini pagi-pagi." "Jemput kamu. Kenapa? Gak boleh?" "Wow, seorang bos menjemput sekretarisnya. Aku tersanjung." "Boleh masuk gak nih?" "Tentu dong, silakan masuk Pak Bos." Farhan dan Nadia masuk rumah. "Mau minum apa? Biar aku buatkan." "Gak usah, sana kamu dandan, biar gak kesiangan." "Oke, aku ke kamar dulu." Akhir pekan Nadia datang ke rumah Niken. Namun sahabatnya itu sedang tidak ada di rumah. "Kemana Niken mas?" "Tadi sepupunya datang ke sini, terus ngajak Niken buat nemenin belanja. Anak-anak malah minta ikut." "Ya, aku pulang aja kalau gitu." "Kenapa harus pulang? Nonton aja yuk." "Berdua sama mas." Farhan mengangguk. "Niken gak pernah mau aku ajak nonton." "Apa nggak apa-apa kalau Niken tahu?" "Enggak, kamu tenang aja." "Baiklah." "Oke, aku ambil kunci mobil dulu." Sesampainya di bioskop, mereka memilih film yang akan mereka tonton. Kemudian antri di loket untuk membeli tiket. Setelah tiket berada di tangan, mereka masuk ke dalam studio. Mereka memilih tempat duduk yang berada di paling atas dan paling ujung. Film diputar.
Tanpa mereka sadari, tangan mereka saling menggenggam. Begitu sadar tangan saling terpaut, mata mereka saling pandang. Senyum terbit di bibir mereka. Kemudian tanpa berniat melepas genggaman, mereka melanjutkan kembali fokus ke film yang sedang ditonton. Hari ini aku mau keluar menemui klien. Kamu ikut ya, Nat? Oke, aku selesaikan dulu laporan keuangan bulan ini. Pukul 11 siang, Farhan dan Nadia meninggalkan kantor. Mereka akan menemui klien baru di salah satu restoran. Sesampainya di tempat itu, mereka segera memesan meja. Tidak lama, orang yang ditunggu sampai di tempat. Sudah lama, Pak Farhan? Tidak, Pak. Saya baru saja sampai. Ini pria yang diperkirakan berusia tidak jauh dari Farhan itu menanyakan keberadaan Nadia. Oh, ini sekretaris saya. Nadia, Indra. Mereka saling berjabat tangan. Hal itu tak luput dari pandangan Farhan. Mari Pak Farhan, kita mulai. Baiklah, Farhan mulai menjelaskan ide-idenya. Saat ia menjelaskan, mata Indra terus saja memandangi Nadia. Tanpa sadar, Farhan merasa kesal dengan apa yang Indra lakukan. Bagaimana Pak Indra? Tanya Farhan di akhir penjelasannya. Saya setuju saja Pak. Mohon maaf. Saya perhatikan tadi Pak Indra tidak mendengarkan ketika saya menjelaskan. Bapak terus saja memandangi Nadia. Oh maaf Pak, itu hanya perasaan Pak Farhan saja. Saya juga mendengar semua yang Bapak jelaskan. Saya memang orangnya begini. Tenang saja, saya orang yang fleksibel. Baiklah, jadi Bapak setuju? Iya, sangat setuju. Indra meninggalkan restoran setelah makan siang dan meeting selesai. Farhan pun keluar dari restoran kemudian kembali ke kantor. Sesampainya di kantor, Farhan dan Nadia masuk ke ruangan Kunat. Baik mas. Farhan masuk lebih dulu ke ruangannya, sementara Nadia terlebih dulu meletakkan tas di mejanya, kemudian masuk ke ruangan sang bos. Saat Nadia masuk, Farhan sedang berdiri di balik pintu. Tanpa Nadia duga, pria itu menarik tangan Nadia hingga tubuhnya menubruk suami sahabatnya itu. Tanpa paksaan, Farhan mencium bibir Nadia. Janda berusia 38 tahun itu membalas. Tanpa diungkapkan pun, mereka sama-sama tahu perasaan masing-masing.